Rusia makin gencar meluncurkan serangan ke Ukraina. Joe Biden berkata, "Kami berada di periode kritis." Staf Umum Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah meningkatkan serangan mereka di seluruh garis depan di timur negara Ukraina dan mencoba untuk mengatur serangan di wilayah Kharkiv, utara Donbas. Berdasarkan info yang dilansir lingkar Madiun dari Zing News, pada 21 April Rusia mengumumkan telah memenangkan pertempuran terbesar di front Mariupol, pelabuhan utama strategis yang menghubungkan Donbas dengan semenanjung Crimea yang dianeksasi oleh Rusia pada 2014. Kremlin mengatakan pihaknya memutuskan tidak akan berusaha menghancurkan ribuan tentara Ukraina yang masih bersembunyi di area pabrik baja raksasa Azovstal yang menempati sebagian besar pusat kota. Washington menolak pernyataan Kremlin dan tidak mempercayai kata-kata Rusia. Sementara itu, pihak Ukraina percaya bahwa keputusan Moskow untuk tidak menyerang benteng Azovstal adalah bukti bahwa Rusia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan tentara pertahanan Ukraina. Intelijen militer Inggris juga melaporkan pertempuran sengit di timur saat Rusia berusaha untuk maju ke pemukiman. Rusia juga diyakini telah mengalami kerusakan parah dan mengirim peralatan ke rumah untuk diperbaiki. Meninggalkan upaya untuk menghancurkan pertahanan terakhir Ukraina di Mariupol, juga diharapkan membantu Moskow lebih memfokuskan pasukannya pada tugas yang lebih besar, yakni serangan multi cabang di kota Kramatorsk dan Sloviansk untuk memotong kekuatan militer utama Ukraina di timur. Menikaev juga menggambarkan tujuan yang lebih luas bagi militer Rusia untuk terhubung dengan Transnistria, bagian Moldova yang dikuasai Rusia dan terletak di perbatasan barat daya Ukraina. Kiev khawatir daerah itu bisa digunakan sebagai penyangga untuk melancarkan serangan baru ke ibu kota. Sebelum pertempuran sengit di Donbas, AS pada 21 April mengumumkan paket bantuan militer baru senilai $800 juta AS ke Ukraina, termasuk artileri berat dan drone bunuh diri Crosspoint baru. Menyusul Rusia yang berhasil uji coba peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM Sarma yang dijuluki analis barat sebagai Satan II, Tiongkok turut unjuk kekuatan militernya dengan meluncurkan rudal hypersonic YJ-21 menjelang perayaan ulang tahun Angkatan Laut Tiongkok ke-73 pada akhir pekan ini. Li Jie, seorang analis militer yang berbasis di Beijing, mengatakan mempersenjatai tipe 055 dengan rudal YJ-21 bertujuan untuk mencegah kapal asing terlibat apabila terjadi serangan ke Taiwan, sekaligus pencegahan strategis yang ditujukan ke Amerika Serikat setelah sekelompok kapal induk AS mengambil bagian dalam latihan bersama dengan Jepang di lepas semenanjung Korea pada pekan lalu. Taiwan juga dikabarkan telah mencari bantuan militer dari AS setelah Taiwan menyetujui serangkaian tindakan untuk mendukung Ukraina setelah invasi Rusia pada 24 Februari. Pencocokan rudal tipe 55 dan YJ-21 dirancang untuk melawan hegemoni maritim Amerika di wilayah tersebut. Kata Li seperti dikutip dari Sochi dan Morning Post. Seorang peneliti dari lembaga think tank ilmu pengetahuan dan teknologi militer Yuan Wang di Beijing, Zhou Qianming, mengungkapkan demonstrasi YJ-21 sekaligus menjadi peringatan bagi AS dan Taiwan bahwa PLA memiliki banyak pilihan strategi. Beijing khawatir bahwa bantuan militer AS yang tidak terbatas ke Ukraina dalam tur kelompok Kongres Amerika baru-baru ini ke Taiwan mungkin membuat Taipei percaya bahwa Washington dapat memberikan bantuan yang sama jika terjadi konflik antara daratan dan Taiwan, kata Zhou. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan pihak Barat bahwa setiap upaya untuk menghalanginya akan membawa mereka pada konsekuensi yang belum pernah ditemui dalam sejarah dan mengacu pada penggunaan kekuatan nuklir untuk menghadapi ancaman eksistensial. Senjata yang benar-benar unik ini akan memperkuat potensi tempur angkatan bersenjata kita, memastikan keamanan Rusia dari ancaman eksternal dan menyediakan bahan pemikiran bagi mereka yang dalam panasnya retorika agresif yang hiruk-pikuk mencoba mengancam negara kita, tambah Putin. Staf Umum Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah meningkatkan serangan mereka di seluruh garis depan di timur negara Ukraina dan mencoba untuk mengatur serangan di wilayah Kharkiv, utara Donbas. Berdasarkan info yang dilansir lingkar Madiun dari Zing News, pada 21 April Rusia mengumumkan telah memenangkan pertempuran terbesar di front Mariupol, pelabuhan utama strategis yang menghubungkan Donbas dengan semenanjung Crimea yang dianeksasi oleh Rusia pada 2014. Kremlin mengatakan pihaknya memutuskan tidak akan berusaha menghancurkan ribuan tentara Ukraina yang masih bersembunyi di area pabrik baja raksasa Azovstal yang menempati sebagian besar pusat kota. Washington menolak pernyataan Kremlin dan tidak mempercayai kata-kata Rusia. Sementara itu, pihak Ukraina percaya bahwa keputusan Moskow untuk tidak menyerang benteng Azovstal adalah bukti bahwa Rusia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan tentara pertahanan Ukraina. Intelijen militer Inggris juga melaporkan pertempuran sengit di timur saat Rusia berusaha untuk maju ke pemukiman. Rusia juga diyakini telah mengalami kerusakan parah dan mengirim peralatan ke rumah untuk diperbaiki. Meninggalkan upaya untuk menghancurkan pertahanan terakhir Ukraina di Mariupol,
juga diharapkan membantu Moskow lebih memfokuskan pasukannya pada tugas yang lebih besar, yakni serangan multi cabang di kota Kramatorsk dan Sloviansk untuk memotong kekuatan militer utama Ukraina di timur. Menikayev juga menggambarkan tujuan yang lebih luas bagi militer Rusia untuk terhubung dengan Transnistria, bagian Moldova yang dikuasai Rusia dan terletak di perbatasan barat daya Ukraina. Kiev khawatir daerah itu bisa digunakan sebagai penyangga untuk melancarkan serangan baru ke ibu kota. Sebelum pertempuran sengit di Donbas, AS pada 21 April mengumumkan paket bantuan militer baru senilai 800 juta dolar AS ke Ukraina, termasuk artileri berat dan drone bunuh diri Sputnik baru. Menyusul Rusia yang berhasil uji coba peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM Sarmat yang dijuluki analis barat sebagai Satan II, Tiongkok turut unjuk kekuatan militernya dengan meluncurkan rudal hypersonic YJ-21 menjelang perayaan ulang tahun Angkatan Laut Tiongkok ke-73 pada akhir pekan ini. Li Jie, seorang analis militer yang berbasis di Beijing, mengatakan mempersenjatai tipe 055 dengan rudal YJ-21 bertujuan untuk mencegah kapal asing terlibat apabila terjadi serangan ke Taiwan, sekaligus pencegahan strategis yang ditujukan ke Amerika Serikat setelah sekelompok kapal induk AS mengambil bagian dalam latihan bersama dengan Jepang di lepas semenanjung Korea pada pekan lalu. Taiwan juga dikabarkan telah mencari bantuan militer dari AS setelah Taiwan menyetujui serangkaian tindakan untuk mendukung Ukraina setelah invasi Rusia pada 24 Februari. Pencocokan rudal Tipe 55 dan YJ-21 dirancang untuk melawan hegemoni maritim Amerika di wilayah tersebut. Kata Li seperti dikutip dari Sochi dan Morning Post. Seorang peneliti dari lembaga think tank ilmu pengetahuan dan teknologi militer Yuan Wang di Beijing, Zhou Qianming, mengungkapkan demonstrasi YJ-21 sekaligus menjadi peringatan bagi AS dan Taiwan bahwa PLA memiliki banyak pilihan strategi. Beijing khawatir bahwa bantuan militer AS yang tidak terbatas ke Ukraina dalam tur kelompok Kongres Amerika baru-baru ini ke Taiwan mungkin membuat Taipei percaya bahwa Washington dapat memberikan bantuan yang sama jika terjadi konflik antara daratan dan Taiwan, kata Zhou. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan pihak Barat bahwa setiap upaya untuk menghalanginya akan membawa mereka pada konsekuensi yang belum pernah ditemui dalam sejarah dan mengacu pada penggunaan kekuatan nuklir untuk menghadapi ancaman eksistensial. Senjata yang benar-benar unik ini akan memperkuat potensi tempur angkatan bersenjata kita, memastikan keamanan Rusia dari ancaman eksternal dan menyediakan bahan pemikiran bagi mereka yang dalam panasnya retorika agresif yang hiruk-pikuk mencoba mengancam negara kita, tambah Putin. Bertujuan untuk mencegah kapal asing terlibat apabila terjadi serangan ke Taiwan, sekaligus pencegahan strategis yang ditujukan ke Amerika Serikat setelah sekelompok kapal induk AS mengambil bagian dalam latihan bersama dengan Jepang di lepas semenanjung Korea pada pekan lalu. Taiwan juga dikabarkan telah mencari bantuan militer dari AS setelah Taiwan menyetujui serangkaian tindakan untuk mendukung Ukraina setelah invasi Rusia pada 24 Februari. Pencocokan rudal Tipe 55 dan YJ-21 dirancang untuk melawan hegemoni maritim Amerika di wilayah tersebut. Kata Li seperti dikutip dari Sochi dan Morning Post. Seorang peneliti dari lembaga think tank ilmu pengetahuan dan teknologi militer Yuan Wang di Beijing, Zhou Qianming, mengungkapkan demonstrasi YJ-21 sekaligus menjadi peringatan bagi AS dan Taiwan bahwa PLA memiliki banyak pilihan strategi. Beijing khawatir bahwa bantuan militer AS yang tidak terbatas ke Ukraina dalam tur kelompok Kongres Amerika baru-baru ini ke Taiwan mungkin membuat Taipei percaya bahwa Washington dapat memberikan bantuan yang sama jika terjadi konflik antara daratan dan Taiwan, kata Zhou.